Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Kamu jangan bercanda, Gun. Ada apa dengan penyakit Stella? Apa tambah parah? Lebih parah dari itu, Dian. Sel-sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh Stella. Ya, kasihan dia. Hidupnya sudah nggak panjang lagi. Paling lama juga, paling 1 tahun lagi, Dian. Johan. Ternyata sih. Ampun, siapa sih kamu? Kok kayak orang kesurupan begitu? Selamat pagi, Paman. Mari, silakan duduk. Ayo, silakan. Diana. Kami datang mau mengucapkan selamat jalan. Ini ada sedikit oleh-oleh dari kami buat Paman. Oh, terima kasih sekali. Terima kasih. Papa, jangan mentang-mentang dapat oleh-oleh terus kamu dilupain dong. Oh, entah. Oh, mari, silakan duduk, silakan. Ayo, silakan Saya duduk. buat minum dulu ya. Oke. Boleh saya bantu? Diana, terima kasih. Untuk apa? Untuk semua kebaikanmu. Rasanya semua yang saya lakukan biasa-biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Kamu masih mencintai Johan? Cinta kami sudah melewati berbagai ujian, tapi kenyataannya dia akan memilih kamu. Jadi sekarang cinta atau tidak, sudah nggak ada artinya lagi. Sekarang ini dia semuanya milik kamu. Diana, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu juga, Stella. Mudah-mudahan impian kamu bisa jadi kenyataan. Diana,
Kamu itu bikin teh apa metik teh? Diana, taksinya udah datang tuh. Kita berangkat sekarang? Semoga Paman dan Diana selamat sampai tujuan. Iya, iya. Terima kasih. Ya, oke. Sampai jumpa. Iya, Ya. Mari. Hati-hati, Paman. Ya, terima kasih. Ya, 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 kamu pasti lagi ya? Sudahlah, Diana. Apalagi yang kamu risaukan? Kita kan sudah siap untuk berangkat. Tentang Stella, Pak. Kamu bilang dia sudah aman. Kan ada dokter Johan dan Gunawan yang merawatnya. Apa masih ada waktu untuknya? Apa yang kamu katakan tadi? Hah? Menurut Gunawan, hidup Stella sudah nggak lama lagi, Pak. Ya Allah. Gun, bagaimana Stella, Gun? Sel-sel kanker itu sudah menjalar ke hati dan tulang-tulang. Mana mungkin, Gun? Dulu waktu kamu operasi, kamu bilang dia nggak apa-apa. Sekarang kamu bilang kankernya menjalar. Nggak mungkin, Gun. Kenapa harus sekarang? Johan, saya minta maaf. Kamu harus mengerti. Kamu kan juga seorang dokter. Kalau waktu itu saya berbohong, itu untuk ketenangan kamu. Apalagi saat itu kamu dalam keadaan bahagia. Kamu berencana untuk menikah kembali. Mana mungkin saya tega merusaknya. Maafin saya, Johan. Johan.
saya dengar Stella masuk rumah sakit lagi ya? Dokter Diana jadi pergi? Kamu nggak berusaha nahan dia? Sesaat sebelum dia pergi, saya sempat mengabarkan keadaan Stella kepadanya. Tapi mungkin karena dia begitu tertekan, sehingga dia tidak memperdulikannya lagi. Sepertinya problem yang menghimpit hidupnya itu membuat dia jadi keras. Dokter Johan, satu-satunya musuh dia adalah saya. Seharusnya kalau saya melihat dia dalam keadaan seperti ini, saya pasti gembira. Tapi saya nggak tahu. Kenyataannya, saya begitu sedih. Kasihan dia. Dia sangat tertekan. Kenapa kamu katakan itu? Sedikit sekali yang kita bisa mengerti dalam kehidupan ini. Cukup Arif. Apa penderitaan Stella yang membuat kamu bisa bicara seperti itu? Sebuah pengorbanan yang tulus demi cinta. Sangat patut sekali dihargai. Iya. Cinta memang bisa mengubah seseorang. Apa kabar? Baik. Dokter Diana? Kami sangat khawatir. Terus terang, kami tidak sanggup untuk berangkat. Oh ya, mana mereka sekarang? Stella dan Dr. Johan. Stella tadi sudah diperiksa. Sekarang dia ada di dalam kamar. Tapi masih belum sadar juga, Om. Dr. Johan mana? Setelah dia melihat hasil pemeriksaan kondisi Stella, dia tiba-tiba pergi, Om. Saya sudah coba menahannya. Pergi. Pergi kemana? Diana, mau kemana kamu? Ya Allah yang Maha Pengasih, mengapa Engkau biarkan istriku menanggung penderitaan seberat itu? Mengapa Engkau biarkan sel-sel kanker merenggut kehidupannya? Ya Allah, mengapa harus istriku? Engkau tahu dia sangat baik. Mengapa tidak orang lain? Orang-orang yang bertindak sewenang-wenang itu. Kenapa? Allah yang Maha Baik, Engkau berikan kami seorang anak. Engkau izinkan dia menjadi seorang ibu. Tapi mengapa Engkau timpahkan pula derita ini kepada dia? Kumohon Allah, kasihanilah Stella. Curahkanlah pertolongan-Mu buat Stella. Tanpa kasih sayang seorang ibu, anak pemberian-Mu tidak akan bisa tumbuh dan berkembang tanpa kasih sayang seorang ibu. Allah yang Maha Pemurah, tolong berikan waktu yang cukup kami untuk bersama-sama merawat dan membesarkan anak kami. Kami sangat mendambakan. Kami sangat menyayanginya. Anak itu buah cinta kami. Kumohon Tuhan, izinkan kami merawat anak kami bersama-sama. Dian, kamu kembali, Dian. Gunawan sudah menceritakan semuanya. Di saat kamu membutuhkan teman, tidak seharusnya saya meninggalkan kamu. Saya banyak berutang budi pada kamu. Saya tidak merasa berbuat budi sama kamu. Mengapa penderitaan Stella harus lebih berat daripada orang lain, Diana? Jangan bicara seperti itu, Jo. Tidak ada orang di dunia ini yang luput dari penderitaan. Kita semua pasti mengalaminya. Bila terjadi sesuatu, saya nggak bisa membayangkan bagaimana nasib anak saya. Biar saya saja yang merawatnya. Nggak mungkin. Itu bisa-bisa malah ngerepotin kamu, Diana. Atau memang kamu yang tidak mengizinkannya? Dian, tolong jangan salah paham.
Saya tahu. Kamu takut orang-orang menuduh saya mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, kan? Jangan mempersulit keadaan, Jo. Anggap aja selama ini saya membantu kamu. Gampang, kan? Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan sama kamu. Bagaimana kalau dia bertanya tentang penyakitnya? Haruskah saya berterus terang? Sebagai psikiater, saya harus kasih tahu kamu, Jo, bahwa 99% pasien kanker ingin diberitahu masalah yang sebenarnya. Dan 85% dari mereka justru berterima kasih karena telah diberitahu. Mereka jadi merasa dihargai. Baik, kalau gitu akan saya beritahu. Begitu saya selesai berunding dengan Dr. Gun, saya akan cari waktu yang tepat untuk memberitahu dia. Ya. Stella, istriku, kamu membuat saya merasa khawatir sekali. Apa kata dokter Gunawan tentang penyakitku? Tambah parah. Jangan terus punya pikiran yang bukan-bukan, Stella. Orang pingsan itu kan banyak penyebabnya. Bisa karena kurang darah atau lemas. Kamu gak usah bohong. Sebenarnya, nyeri di dada ini sudah lama. Tapi aku tetap tahan. Karena aku takut ngomong sama kamu. Kenapa sih, Stel? Seharusnya kamu katakan sama saya. Kita kan bisa berbagi bersama. Aku gak mau kamu jadi ikut sakit juga. Ingat, kamu kan paling takut kalau jatuh sakit. Johan, aku mau lihat anak kita. Boleh. Tapi kan sekarang sudah malam. Anak kita pasti sedang bobo. Kasihan kan kalau dibangunin. Nanti rewel. Besok aja kita lihat ya. Johan, boleh aku pulang bersama anak kita? Sayang, aku di sini sebagai keluarga pasien, bukan sebagai dokter. Kita tanya sama dokter Gun aja ya. Maaf ya, saya mengganggu. Tuh, dokter yang menangani kamu sudah datang. Kalau kamu ada keluhan apa-apa, kasih tahu aja sama dokter Gun ya. Stella, ada yang kamu mau tanyakan? Percuma. Aku tahu kalian berdua berkomplot. Sudahlah, kamu jangan pikirkan hal itu. Badan kamu memang lagi lemah. Nanti untuk kemoterapi selanjutnya, saya akan ganti obatnya, ya? Dokter, boleh saya bertanya? Berapa lama saya akan tinggal di sini? Kita lihat dulu keadaan kamu. Sekarang kamu istirahat ya. Sudah malam, nggak baik untuk seorang pasien. Oke? Dokter, kalau penyakit saya bertambah parah, mau kan dokter memberitahu saya? Tenang aja, saya tidak akan bohong sama kamu. Apalagi kamu adalah pasien saya yang paling baik. Ya? Sayang, sekarang kamu istirahat. Aku mau ke kamarnya dokter Gun sebentar. Mau telepon ke rumah sakit, tempat kerjaku.
Johan, kalau kamu sibuk kamu gak usah kesini. Aku nggak apa-apa kok. Kamu kan istriku, sedang sakit. Mana mungkin aku tinggalkan kamu sendiri di sini? Sebentar ya. Mungkin kita bisa lakukan kemoterapi dengan dosis tinggi. Kalau melihat kondisinya, saya yakin Stella nggak sanggup, Gun. Ya, tapi apalagi yang mesti kita lakukan? Kita nggak punya waktu. Saya bingung. Saya nggak tahu, mungkin baru tahun depan ada perkembangan mengenai penyakit kanker. Kamu tuh harapannya terlalu tinggi. Kamu nggak ngerti, Gunawan. Bagaimana dokter ahli bedah seperti aku tidak bisa menyembuhkan istrinya sendiri? Aku sakit, Gun. Aku betul-betul terpukul. Johan, kamu harus ingat nasihat kedokteran. Kita cuma bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kita nggak bisa mempertahankan nyawanya. Tapi jika dokter gagal mengoperasi, apakah berarti nasib pasien itu yang buruk? Perkataan semacam itu sepertinya kita ini nggak berani menghadapi kenyataan. Sepertinya kita mencoba melepas tanggung jawab. Dokter Gun, sekarang saya salut sekali sama kamu. Kamu begitu banyak berubah. Saya serius, Dokter Gun. Sekarang kamu lebih terbuka. Sekarang saya mulai menyadari antara keberhasilan dan kegagalan itu sama saja. Tapi kedua hal itu memberikan saya satu pengalaman yang baik. Kamu harus memiliki Diana, Gun. Saya tidak akan memaksa dia, tapi saya akan menyimpan nama dia di dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Oh ya, kemarin saya ketemu Susan dan dia ngajakin saya buka usaha bersama. Gimana menurut kamu? Kok kira itu ide bagus? Setelah saya pikir-pikir, ternyata Susan itu baik juga ya. Bagus, Gun. Sayangilah apa yang bisa kamu miliki. Jangan disia-siakan. Dia itu baik, Gun. Ya. Jangan sia-siakan. Papa kok belum tidur? Papa nggak bisa tidur, Diana. Oh ya, Papa sudah memberitahukan Mbak Yumu bahwa kita menunda keberangkatan ke Batam. Mereka tentu kecewa. Kamu sendiri kok belum tidur sih? Ada sesuatu yang Diana ingin rundingkan dengan Papa. Oh ya? Tentang apa sih? Pa, sebentar lagi bayi mereka keluar dari rumah sakit. Sedangkan Stella masih tetap dalam perawatan. Kondisinya pun memang belum memungkinkan bagi Stella untuk merawat bayi itu. Nah, kalau misalnya Papa setuju, Diana mau merawat bayi itu. Apa maksudmu? Bayi itu kamu bawa kemari? Pengalaman Papa dalam merawat kami dulu kan bisa Papa lanjutkan untuk merawat bayi itu. Ya, kita berdua bisa merawatnya, Pa.
Itu tidak mungkin, Diana. Kita tidak boleh terlalu jauh. Nanti orang ramai akan menuding kita. Dan itu sangat menakutkan. Kalau kita memang benar, apa pedulinya dengan mereka? Itu bukan urusan kita, Diana. Dia kan punya sanak saudara. Ya, mereka lah yang berhak mengurus bayi itu. Bukan kita. Jadi Papa setuju kalau bayi itu yang merawat Ibu Lili. Sel? Johan. Kenapa kamu? Hah? Kamu mau lagi ya? Kenapa, Stel? Kamu pusing lagi ya? Hah? Kita kembali ke kamar ya? Bu, saya nggak ikut ke atas ya. Tapi nanti kalau Ibu ketemu sama Stella, tolong jangan singgung tentang saya, oke? Beres, Ibu tahu. Bagaimana, Bu? Masih ada keluhan? Enggak, suster. Setelah disuntik rasanya lebih enak. Wah, bagus kalau begitu. Ibu harus banyak istirahat ya. Ya, suster. Mari, Bu. Ibu. Aku baru ingat. Hari ini Ibu Lili akan kemari datang menjemput anakku. Iya, aku harus ke sana.
Sus, mamanya kok belum muncul-muncul juga ya? Mungkin masih di kamarnya karena ibunya harus banyak istirahat. Makasih. Ya. Bu, maaf Bu. Sama mama nanya, penyakit mamanya bayi parah ya? Loh, kok malah tanya? Harusnya itu kalian yang lebih tahu. Kami dengar-dengar hidupnya tidak akan lama lagi. Paling lama tinggal setengah tahun. Karena dia itu ingin jadi ibu, maka dia relakan nyawanya sendiri. Lalu, apa dokter Diana itu keluarganya, Bu? Apa iya Bu? Kok sepertinya malah lebih akrab dengan dokter Johan, papanya bayi? Hus, jangan ngomong sembarangan. Lagi pula itu kan bukan urusan kita. Malang benar nasib ibu itu. Belum tiba ajalnya, sudah ada yang ingin menggantikan kedudukannya sebagai istri dokter Johan. Kasihan dia. Hus, jangan ngomong sembarangan. Jaga itu mulut-mulut kalian. Gosip aja. Anakku, kamu milikku, milik Mama. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambilmu, sayang. Tidak ada seorang pun. Mama akan membawa kamu. Stella? Sus, tahu Stella pergi? Stella? Maksud saya pasiennya di kamar sini. Oh, tadi katanya mau lihat bayinya, Bu. Oke, terima kasih, Sus. Sus, bayi yang di situ kemana, Sus? Loh, tadi kan dibawa ibunya. Hah? Kemana? Oh, saya nggak tahu. Tolong, Sus. Ayo kita cari yuk. Sus, ayo, Sus. Stella. Ada apa, Bu? Dok, bayi itu hilang. Mungkin Stella yang membawanya. Stella? Mana mungkin? Jangan sebut namaku lagi. Kamu pembohong, penipu. Stella, Kalau kalian ingin bersama, silahkan. Silahkan saja. dengar dulu dong saya bicara. Biar saya menjelaskan ini semua. Kalian penipu.
Kalian busuk, kalian berselingkuh. Stella, hentikan semua ini, Stella. Saya nggak mau kalau Stella meninggal. Saya nggak tahan, Paman. Perjalanan hidupmu masih panjang kok. Dan anakmu masih memerlukan perhatian dan kasih sayang. Kenapa harus kami? Kenapa harus saya dan Stella yang tertimpa masalah seperti ini? Kenapa harus kami, Paman? Justru itulah rahasia kehidupan ini. Sewaktu kamu memutuskan untuk tetap di sini, saya percaya kamu pasti sudah siap untuk menghadapi segala risiko, termasuk kemarahan Stella. Masih bisakah penyakit ini disembuhkan? Kamu tuh ngomong apa sih? Masih adakah harapanku untuk hidup? Jawab, Johan. Tolong jawab. Stel, tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu manusia